Hal terkeren tentang robot atau mecha di Super Sentai adalah karena bisa menggabungkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menjadi robot yang lebih besar dan juga lebih kuat. Begitulah yang dipikirkan oleh pemirsa, karena proses penggabungan robot-robot tersebut memang sangat luar biasa menyenangkannya. Apalagi kalau kalian punya mainannya di rumah. Tapi tidak semua mecha di Super Sentai bisa digabungkan karena konsepnya yang adalah single mecha biasa yang mungkin difungsikan sebagai senjata, carrier, atau hal-hal lain sesuai keputusan Toei Company. Tapi kita tidak akan mengulas mecha-mecha era awal yang memang tidak punya komponen lain untuk digabungkan. Misalnya Daidenji yang ada di Denshi Sentai Denji Man atau Battle Fever Robo yang ada di Battle Fever J. Karena bagaimanapun, konsep Gatai memang belum diperkenalkan pada era tersebut. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, ada pesan dari sponsor kita hari ini. Buat kamu para cosplayer atau yang pengen punya kostum tokusatsu favoritmu, Wakeko Studio punya berbagai macam kreasi kostum play, mulai dari Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman, dan juga masih banyak lagi. Yang pastinya dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Lihat aja tuh hasilnya, gila, detail banget kan? Bisa disesuaikan dengan ukuran tubuh kamu, dan yang pasti dengan harga yang terjangkau buat kantong anak muda seperti kamu. Untuk pemesanan, kalian bisa akses melalui link yang kita sematkan pada kolom deskripsi. Wujudkan cosplay impian kamu bersama Wakeko Studio. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 10 mecha yang tidak bisa digabungkan dengan apapun versi Tokuvex Indonesia. Land Galaxy / Galaxy Robo Hikari Sentai Masmen. Ini merupakan salah satu mecha yang cukup sering kita ulas di channel ini. Sebab Land Galaxy merupakan mecha sentient dengan kecerdasan buatan yang berbentuk seperti truck trailer yang bergaya Amerika. Mecha ini memiliki bentuk humanoid yang disebut sebagai Galaxy Robo, di mana dalam kisahnya, Galaxy Robo mengalami malfungsi sehingga mencelakakan penciptanya sendiri, sampai kemudian terkepung dalam reruntuhan di dasar sebuah gunung. Dan pada era Showa, memang jarang sekali adanya secondary mecha pada serial Super Sentai. Bahkan Galaxy Robo hanya berfungsi sebagai robot pengganti atau alternatif mecha, sehingga tidak ada formasi Gatai atau penggabungan dengan mecha lain, yakni Grade 5. Bahkan Galaxy Robo sendiri bukanlah mecha hasil penggabungan, melainkan hanyalah battle formation dari Land Galaxy saja. Namun meskipun tidak bisa digabungkan dengan apapun, Galaxy Robo memiliki prinsip penggunaan yang sama seperti Grade 5, yakni bereaksi terhadap aura power bagi para anggota Masmen, sehingga membuatnya sangat powerful sebagai sebuah single mecha. Tetra Boy Chojin Sentai Jetman beda lagi dengan yang satu ini, sebab Tetra Boy merupakan mecha yang dikategorikan sebagai boy robo oleh ensiklopedia Toei Company. Sebab Tetra Boy memiliki ukuran yang lebih mini daripada standar mecha lain pada umumnya. Dan sama seperti boy robo setelahnya, bahwa Tetra Boy dikendalikan dengan teknologi AI atau kecerdasan buatan, sehingga tidak memerlukan pilot dan juga kokpit untuk mengontrolnya. Pertama kali muncul di episode ke-31 dengan ukuran hanya 40 meter saja, namun memiliki kelincahan yang luar biasa dan juga kemampuan kickboxing yang membuatnya sepadan dengan lawan-lawan apapun. Dan tentu saja, Tetra Boy tidak bisa digabungkan dengan apapun kecuali memiliki formasi Tetra Buster, di mana robot ini bisa berubah menjadi senjata cannon untuk digunakan oleh Jet Icarus. Jadi tidak bisa menjadi alternatif formasi Gatai pada tubuh mecha utamanya, karena hanya digunakan sebagai senjata yang bukan komponen tubuh mecha lainnya. Juso Fighter Ninja Sentai Kaku Ranger berbeda lagi dengan yang berikut ini, sebab Juso Fighter adalah 5 mecha humanoid yang berbentuk sama dengan Kyodai Juso milik masing-masing personel Kaku Ranger, di mana yang berbeda hanyalah bentuk tubuh Juso Fighter yang lebih slim sehingga memiliki kelincahan dan gerakan yang jauh lebih cepat. Berbeda dengan Kyodai Juso yang merupakan perubahan raksasa dari para Kaku Ranger sendiri. Sebab ini diaktifkan menggunakan Doron Changer Medal yang mereka lemparkan ke udara dengan menyebutkan mantra Kakure Ryu Juso Fighter no Jutsu.
pertama kali dipakai pada episode ke-12 untuk meningkatkan jumlah dan juga kekuatan sehingga bisa sepadan dengan lawan yang berjumlah banyak. Dan tentu saja tidak seperti Kyodai Juso yang bisa bergabung menjadi Muteki Shogun. Juso Fighter tidak bisa menggabungkan diri walaupun jumlah mereka setara untuk sebuah proses gatai, karena konsepnya yang merupakan senjata raksasa alternatif sehingga hanya bisa melakukan formasi-formasi jurus tertentu sebagai finishernya. Tackle Boy, Choriki Sentai, Oranger hampir sama seperti Tetra Boy, sebab mecha di serial Oranger ini adalah kategori dari boy robo jika dilihat dari ukuran dan juga fungsinya. Bahkan mecha berbentuk roda raksasa ini sama sekali tidak memerlukan pilot dan juga kokpit, sebab dikendalikan dengan kecerdasan buatan, dan fungsinya juga hanya sebagai senjata alternatif bagi mecha-mecha lainnya. Ukurannya pun bisa terbilang cukup mini, yakni hanya 34 meter dalam wujud humanoid, serta berdiameter sekitar 17 meter saat berada dalam wujud rodanya. Uniknya, dalam wujud humanoid tersebut, ia memiliki desain yang mirip dengan atlet American football, ditambah lagi dengan kecepatan serta kelincahan yang sangat mumpuni. Dan uniknya, Tackle Boy bisa dilempar oleh blocker sebagai bentuk finishernya, yang disebut sebagai Dynamite Tackle. Sayangnya, robot seunik ini termasuk jarang sekali digunakan, terutama sejak pertama kali muncul pada episode ke-36, sehingga seterusnya pun hanya muncul sebanyak 6 episode saja. Psyranger, Gekiso Sentai, Karanger berbeda lagi dengan yang satu ini, sebab ini merupakan mecha milik extra hero yang ada di serial Karanger. Siapa lagi kalau bukan Signal Man? Dan sesuai dengan motifnya, bahwa Psyranger merupakan mecha berbentuk mobil patroli kepolisian yang pertama kali ada di Super Sentai. Muncul perdana pada episode ke-13, seminggu setelah debut Signal Man muncul pada episode sebelumnya. Psyranger bisa diaktifkan dengan menggunakan signal whistle yang ditiupkan oleh Signal Man. Dalam wujud mobil patroli tersebut, Psyranger masih bisa melakukan performing attack yang disebut sebagai signal flash, yang merupakan laser yang ditembakkan dari lampu sirene polisinya. Dan dalam wujud battle mode, Psyranger bisa memiliki berbagai macam senjata yang mirip dengan persenjataan polisi pada umumnya. Sayangnya, sesuai dengan judul episode kali ini, Psyranger tidak bisa digabungkan dengan mecha lainnya yang ada dalam season Karanger. Mungkin karena dibentuk dari teknologi planet berbeda, sehingga tidak ada konsep yang memungkinkan Psyranger bisa digabungkan dengan mecha Karanger manapun. Gigabytus, Seiju Sentai, Gingaman masuk ke kategori carrier mecha, di mana konsepnya sangat unik sebab ini merupakan sentient mecha yang dibentuk dari makhluk hidup dan dibangun ulang dengan teknologi luar angkasa. Gigabytus sendiri merupakan carrier mecha yang bermotif hiu, yang dibawa oleh Bisnella, yang sejatinya merupakan pihak musuh dari Gingaman. Gigabytus membawa 10 pieces mecha, yakni 5 Giga Wheels yang bersatu menjadi Giga Rhinos, dan juga 5 Giga Wings yang bergabung menjadi Giga Phoenix. Dan seperti yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa semua itu dibangun dari hewan Seiju yang telah mati, namun masih memiliki kesadaran layaknya makhluk hidup. Kembali lagi ke Gigabytus, karena tidak seperti Rhino dan Phoenix yang bisa dilepas pasang dalam proses gatai, Gigabytus hanya berfungsi sebagai sebuah carrier serta scramble mode yang memungkinkan dirinya untuk melakukan performing attack, walaupun termasuk jarang sekali digunakan. V-Rex, Mirai Sentai, Time Ranger berbeda lagi dengan yang satu ini, sebab meskipun berbentuk dinosaurus, V-Rex adalah mecha yang dibangun oleh teknologi tahun 3000, namun karena adanya kesalahan dalam proses peluncurannya, membuat V-Rex terkirim entah kemana. Dan satu-satunya cara untuk mengendalikan mecha ini adalah menggunakan gelang V-Commander yang sekaligus merupakan henshin item bagi sang Six Ranger, yakni Time Fire. Dan Six Ranger tersebut mengendalikan V-Rex dengan teknologi voice control jarak jauh, sehingga menjawab mengapa mecha ini tidak memiliki kokpit sama sekali. Bahkan juga ketika berubah menjadi V-Rex Robo, Time Fire hanya perlu memerintahkannya dari bawah secara autopilot.
Dan uniknya, sebagai Mecha Six Ranger, V-Rex sama sekali tidak bisa digabungkan dengan Time Robo ataupun Time Shadow. Mengingat bahwa teknologinya yang dibuat berbeda dengan konsep mecha lain, yakni sebagai sebuah prototype, hanya ada satu formasi yang disebut sebagai Riding Time Robo, yakni mecha utama Time Ranger itu yang berada dalam posisi menunggangi V-Rex. Bakuryu Brachiosaurus Bakuryu Sentai Aba Ranger. Mecha milik Abara Black ini memang merupakan personal mecha yang berpartner dengan sang Ranger hitam. Tapi konsepnya sangat berbeda dengan Bakuryu dinosaurus lain yang ada dalam season ini. Sebab Brachiosaurus hanya berfungsi sebagai carrier yang dapat membawa 3 mecha lain, yakni Tyranno, Tricera, dan juga Pteranodon. Namun semua bukan tanpa alasan, sebab Brachio adalah Bakuryu tertua yang memiliki sifat bijak dan juga tenang, sehingga ia sangat membenci pertarungan ataupun kekerasan. Namun meskipun begitu, ia tetap memiliki serangan laser dari mata atau energi yang ditembakkan dari mulutnya. Namun itu pun sangat jarang digunakan. Uniknya, meskipun hanya sebuah carrier dan tidak bisa digabungkan dengan mecha apapun, dalam versi Toyland, komponen tubuh Brachio bisa dilepas pasang dan digabungkan dengan Abareno sebagai alternatif gatai baginya. Namun tidak pernah ditunjukkan pada versi TV series ataupun movie manapun. Deka Base Robo Tokuso Sentai Deka Ranger masuk lagi ke carrier mecha dan tidak hanya berfungsi sebagai carrier, sebab ini juga merupakan markas sekaligus hangar super canggih yang dibangun dengan teknologi kepolisian intergalaksi. Deka Base juga merupakan personal mecha milik Deka Master yang merupakan komandan sekaligus mentor bagi para Deka Ranger. Proses pembentukan markas ini menjadi sebuah formasi robot juga memang sangat simpel, walaupun harus mengevakuasi para personil atau anggota yang berada dalam markas tersebut, membuatnya sebagai proses transformasi yang sangat realistis. Dan jika bicara soal carrier, Deka Base hanya bisa meluncurkan para Deka Machine yang ada, namun tidak bisa digabungkan dengan mecha-mecha tersebut secara konsep, sehingga tidak ada formasi alternatif gatai yang ada pada robot ini. Namun meskipun demikian, proses pengendaliannya juga membutuhkan hampir semua anggota Deka Ranger yang bersatu dalam satu kokpit. Dan sebelum berlanjut ke segmen terakhir, mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions. Goroder GT, Engine Sentai Go-Onger, dan yang terakhir ini hampir mirip dengan Tackle Boy dari Oranger tadi, sebab sama-sama robot yang berbasis roda dan juga dapat mengakses bentuk humanoid dengan ukuran yang di bawah rata-rata mecha lainnya. Goroder GT pertama kali muncul pada episode ke-29 yang dibuat oleh Hiroto dan juga Jumbo Well dengan bantuan penyelesaian oleh Ren. Goroder GT pun awalnya hanya berukuran mini alias portable dan bisa diaktifkan menggunakan tok konsol yang fungsinya sama seperti para engine lainnya. Ia bahkan tetap bisa bertarung dalam ukuran manusia normal layaknya seorang partner ranger baru. Dan tentu saja Goroder GT tetap bisa menjadi raksasa, baik dalam wujud wheel mode dan juga action mode, bahkan tanpa diperlukan pilot atau pengendali. Dan karena fungsinya yang hanya sebagai senjata alternatif, Goroder GT sama sekali tidak bisa digabungkan dengan mecha apapun, bahkan juga tidak masuk dalam kombinasi engine OG-12. Namun meskipun begitu, mecha ini setara dengan kekuatan 9 engines dan juga 7 orang Go-Onger, karena dibangun dengan kesatuan hati oleh semua pihak yang terlibat. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.